Assalamualaikum, kembali berinteraksi dengan geografi. Pernahkah kalian mendengar informasi bahwa jumlah wanita itu lebih banyak dari laki-laki? Atau mengalami sendiri di lingkungan yang kalian tinggali itu memang lebih banyak wanitanya? Kalau pengalaman saya pribadi saat menempuh pendidikan di satuan pendidikan negeri dari SD, SMP, SMA memang didominasi oleh murid perempuan. Tapi apakah keadaan di lingkup yang kecil itu bisa mewakili keadaan di suatu negara atau bahkan dunia? Mari kita lihat datanya. Di Indonesia dulu ya. Berdasarkan sensus penduduk yang dilaksanakan tahun 2020 lalu, diperoleh bahwa data jumlah penduduk laki-laki itu lebih banyak dari wanita. Bisa dilihat di sini, jumlah laki-laki di Indonesia itu ada 136,66 juta jiwa atau presentasinya adalah 50,58 dan jumlah penduduk perempuannya adalah 133,54 juta dan presentasinya adalah 49,42. Nah, setelah tahu jumlahnya, jumlah penduduk laki-lakinya berapa, jumlah penduduk perempuannya berapa, lalu data itu bisa digunakan untuk apa sih? Bisa untuk menghitung apa? Nah, data yang tadi, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan atau jumlah penduduknya itu berdasarkan jenis kelamin, digunakan untuk menghitung seks rasio. Seks rasio ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, rasio jenis kelamin atau perbandingan jenis kelamin. Ingat ya Mbak, Mas, jenis kelamin itu hanya ada dua, laki-laki dan perempuan, tidak ada di tengah-tengahnya, di tepi-tepinya, pokoknya hanya ada dua. Itu sunatullahnya hanya ada dua, berarti selain itu menyimpang gitu ya, hanya ada dua. Oke. Apa sih rasio atau perbandingan jenis kelamin ini? Adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan di suatu daerah atau negara pada suatu waktu tertentu. Cara menghitungnya menggunakan rumus berikut. Jadi seks rasio ini diperoleh dari jumlah penduduk laki-laki dibagi jumlah penduduk perempuan lalu dikalikan 100. Langsung ke contoh soal, ini di Kabupaten A, jumlah penduduk laki-lakinya ada 500.000 jiwa dan jumlah penduduk perempuannya ada 400.000 jiwa. Berapa seks rasio di kabupaten tersebut? Maka langsung saja kita masukkan rumusnya, seks rasio sama dengan ingat-ingat jumlah laki-laki atau jumlah penduduk laki-laki per jumlah penduduk perempuan dikali 100. Biar tidak kebalik, biar tidak lupa, di Al-Quran itu kan ada ayat yang menunjukkan bahwa laki-laki adalah pemimpin untuk wanita. Jadi pemimpin kan itu biasanya tingkatannya lebih di atas, maka ini jumlah laki-lakinya yang ada di atas atau sebagai pembilang. Oke, langsung kita masukkan angkanya. Jumlah laki-lakinya ada 500.000 dan jumlah perempuannya ada 400.000 dikali 100, langsung kita sederhanakan. Oke, ini berarti hasilnya 500 per 4, hasilnya 125. Setelah ketemu tadi, ini maksudnya apa sih 125 itu? Jadi dari perhitungan tersebut bisa dikatakan, kan tadi ketemunya 125. Jadi dalam 100 penduduk perempuan terdapat 125 penduduk laki-laki. Intinya hasil perhitungan seks rasio itu menunjukkan jumlah penduduk laki-laki. Nah, perempuannya berapa? Perempuannya selalu 100. Ingat ya, perempuannya selalu 100. Buat santolan gini aja deh. Kan ada istilah tuh perempuan selalu benar. Lah, kalau benar kan nilainya 100, berarti perempuan selalu benar nilainya 100. Jadi berapapun hasil perhitungan seks rasio itu adalah menunjukkan jumlah laki-lakinya. Perempuannya selalu 100. Nah, seks rasio ini menunjukkan fenomena kependudukan apa sih? Jadi seks rasio ini kan bisa tinggi, bisa rendah.
Yang pertama, kalau seks rasionya tinggi itu menunjukkan jumlah laki-lakinya lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan. Beberapa fenomena kependudukan yang ditimbulkan adalah yang pertama, wanita nanti akan mudah menikah, tapi laki-laki akan lebih sulit menikah. Terus yang kedua, dapat memunculkan rendahnya status sosial ekonomi laki-laki akibat rendahnya pendidikan. Yang ketiga, dapat memunculkan kekerasan akibat kestabilan ekonomi dan keluarga dari segolongan orang. Terus yang keempat, dapat memicu aborsi jenis kelamin tertentu. Naudzubillah ya. Jadi kalau misal, aduh ini laki-lakinya udah banyak banget, terus ada yang tahu lagi hamil kok jabang bayinya laki-laki, ini mau digugurin aja, aku pengennya perempuan, udah banyak laki-laki. Contohnya kayak gitu. Terus yang selanjutnya, dapat memicu kelompok antisosial. Terus kebalikannya, kalau seks rasionya rendah berarti menunjukkan jumlah laki-lakinya lebih sedikit dari penduduk perempuan. Beberapa fenomena kependudukan yang timbul adalah yang pertama, poligami. Jadi sesuai syariat Islam, laki-laki itu kan boleh beristri maksimal 4 orang dengan syarat harus adil. Dan adil untuk 4 orang istri untuk pria biasa itu menurut saya sangat susah sekali ya. Jadi kalau nggak bisa adil ya udah cukup satu saja istrinya. Tapi diingat lagi ya, kita tidak boleh membenci poligami karena itu syariat. Ya kalau misalnya kita menolak untuk pribadi sih nggak apa-apa. Kayak misal saya nggak mau dipoligami, tapi ya kalau orang lain mungkin mampu ya silahkan. Yang penting kita jangan sampai membenci syariatnya. Karena ya mungkin memang ada orang-orang yang bisa berlaku adil untuk istrinya, jadi nggak masalah gitu ya. Terus yang kedua adalah ledakan penduduk. Ya di sini kan wanitanya lebih banyak daripada laki-laki. Secara umumnya kalau lebih banyak wanita, nanti kan lebih banyak bayi yang lahir, maka itu berpeluang pertumbuhan penduduknya akan semakin besar gitu ya. Sekian untuk penjelasan seks rasio hari ini. Sekian, mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.